Salam sang debaters, ya. Berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, jangan kerja kau hanya bertanya terus, hampir lupa ya. Begini kawan-kawannya, saya punya rencana akan membangun sebuah sederhana aja sih, kayak si Deddy Corbuzier itulah ya, atau yang sekarang di TV si Raffi Ahmad itu ada dialog dua orang dalam satu ruangan, akan saya tayangkan live. Begini kawan-kawan, karena saya ingin mengajak pendeta-pendeta yang ada di tempat saya ini, pendeta-pendeta muda, lintas organisasi gereja, agar kalian dapat mendalami bagaimana sih pelayanan mereka, karena ada beberapa pendeta yang dulu saya sokong ya, waktu sebelum saya hancur patah dan gara-gara corona dan sebelum melawan koruptor itu, ya kan. Dulu saya rajin membantu mereka, jadi mereka ini di pedalaman, bahkan ada sampai tempatnya itu banjir-banjir terus. Nah, saya akan buat di dalam satu meja, saya akan berdialog dengan mereka. Mungkin itu program baru yang akan saya tayangkan. Doakan kalian ya supaya cepat terrealisasi. Saya mau beli mic-nya aja 2 biji lagi ya kan. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan membahas mengapa mereka murtad, ya kan. Saya mengambil contoh namanya si penyanyi dulu, udah lama si video ini, Tere ya. Tere Pardede kalau nggak salah saya. Ya. Kita tonton dulu videonya sebagai berikut agar kita tahu apa sih yang membuat dia, kan dia di situ mengatakan kenapa dia murtad ya. Kita tonton biar kita tahu apa yang melatar belakangi dia murtad. Dan itu akan membuat kalian sejenis apa ya, kalau saya bilang ya kaget aja sih. Itu kalau ada kalian lihat tulisan-tulisan apa namanya ini, kayak iklan-iklan, lewatkan aja ya. Dan di situ ada namanya Bernard Nababannya. Oke, kita saksikan dulu kawan-kawannya sebagai berikut videonya. Salah satu perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf, tapi dia sudah Islam ya gitu. Kita membahas tentang topik yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah 3 dalam 1, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible, karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan gitu. Nah kawan-kawan ya, kalian boleh tertawa, kalian boleh ngejek, tapi itulah fakta yang nggak bisa kalian hapus karena sudah terjadi. Perhatikan orang ini mengatakan apa? Saya sudah didoktrin optimal katanya. Itulah optimalnya dia. Optimal itu artinya itu yang udah paling bagus ya. Kalau maksimal, di atas optimal kan bagus, ada lagi maksimal ya kan. Bayangkan kalian sudah optimal, katanya dia di doktrin mengenai Tritunggal. Buktinya apa? Menurut saya itu masih minimal, dia nggak tahu apa-apa. Apalagi ketika hanya gara-gara Yesus berdoa, dia nggak bisa menjawab. Ya kawan-kawan. Jadi hal-hal sepele seperti ini yang sering dilalaikan oleh para gembala-gembala. Mereka hanya pendeta ya, bukan gembala lah. Saya bilang kalau gembala dia tidak akan melalaikan hal-hal kecil gini, ya kan? Pasti dia akan mendidik mereka dengan baik dan benar, ya kan? Katanya optimal. Kalau optimal saya pikir dia sudah pasti bisa menjelaskan hal itu, ya kan? Memang saat itu boleh dikatakan, ini kan videonya video lama ya, boleh dikatakan saat itu saya juga belum jadi pendebat. Andai kata saya sudah jadi pendebat, mungkin saya suruh dia bertanya kepada saya. Ya kawan-kawan, jangan sepelekan hal ini. Ketika kamu berada di lingkungan masyarakat, kan sudah saya bilang, SD sampai SMA kamu ikut ibumu. Begitu kamu kuliah, kamu adalah manusia bebas.
ya kan? Sama seperti dia. Maka kamu akan bersentuhan dengan orang-orang di sekitarmu. Maka mau tidak mau, ada yang pasti mulai menyusup-nyusupi. Pertama ditawari hal yang enak, ayo diskusi yuk, gitu. Kamu nggak ke gereja, pura-pura gitu. Kamu nggak berdoa, macam lah, bujuk rayu. Bahkan saya pun ketika pertama kali merantau tahun 92 ke Bandung ya, saya menemukan sebuah buku. Ternyata orang-orang ini di dalam kamarnya itu, ya kan, teman saya ini Muslim, ada buku menggugat ketuhanan Yesus, Isa dibuat situ kan. Nah, dengan Kiai Haji itulah AWF Foundation itu ya, si Lukas nama orang itu berdiskusi, akhirnya dia menjadi mualaf, ya kan. Saya baca lah bukunya ini, saya berpikir apalah orang-orang ini, saya pikirkan, nah, karena saya dulu masih ya oma ya opa lah, apatis juga kan. Tapi setelah saya baca itu, mulailah saya tertarik menggali dan menggali. Kan demikian. Sama lah dengan kawan-kawan sekarang. Jangan takut menggali. Nah, setelah saya banyak mendalami waktu di dunia perdebatan, disitulah saya paham bagaimana membuat orang untuk tertarik bicara kitab sucinya sendiri. Ternyata kawan nggak susah buat sesuatu hal di mana dia membangkitkan rasa penasaran, ya kan? Kalau kamu bilang Tuhan Yesus baik, dia tidak penasaran itu. Yesus memang baik kok. Dari kecil kami sudah tahu kok, kata dia. Ya kan? Terus kalian bilang Tuhan Yesus di kayu salib. Itu juga dia biasa kok. Mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Selesai. Nah, sekarang saya buat sesuatu yang bagaimana merangsang otak manusia ini. Saya bilang, Yudas masuk surga. Orang bingung. Ya kan? Mulai dia menanya di otak dia, apa benar Yudas masuk surga? Orang ini asal ngomong, biarlah saya kalian maki, kalian hujat. Sebagai saya tidak masalah. Tapi intinya yang mau saya inginkan adalah bahwa kalian sudah mulai melirik. Sudah mulai melirik kitab suci itu. Dan sudah mulai memegangnya. Baik yang berupa kertas maupun yang digital. Untuk menyerang saya. Saya tahu tujuan pertama kalian adalah menyerang saya. Pasti. Ya kan? Tak mungkin ini. Orang ini ajarannya sesat. Dibuka. Makin lama makin ketemu. Makin lama. Kan demikian. Ya kan? Nah. Sama dengan orang ini. Ibu ini. Dulu saya. Kalau ini Tere Pardede yang dibilang itu. Dulu saya ingat artis dia kan. Tapi sudahlah. Kita lupakan artis dia. Kita anggap saya nggak kenal dia aja lah. Nah. Lihatlah pertanyaan dia. Ketika Yesus disalib. Yesus berdoa. Kalau Tuhan kan masa berdoa sama Tuhan. Nanti kita lihat lagi apa bujuk raya. Kita tonton dulu dikit lagi kawan-kawan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 21 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya, dulu karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Nah, lihat, ya kan? Siapa yang mau kita salahkan? Wanita ini sudah berusaha bertanya kepada susternya waktu SMA. Malah dibilang kamu tidak beriman, menanyakan hal-hal seperti itu. Inilah sedihnya hidup di dalam dunia orang beriman, kekristenan. Tapi bukan hanya di Kristen aja begitu, di tempat agama lain juga demikian. Tapi puji Tuhanlah, orang-orang Yahudi menemukan teknologi ini, orang-orang kafir-kafir, kata orang sana ya. Sehingga kita bisa berbagi ilmu mengenai hal apapun. Termasuk kekristenan ini. Sehingga orang banyak bisa melihat. Yang saya memang dulu pertama-tama, saya kan dulu di Facebook. Saya berdebat di Facebook. Di situ saya bisa membentengi iman saudara-saudara saya. Setelah itu saya lihat ternyata di YouTube. Maafin ya, para gembala hanya khotbah-khotbah aja. Khotbah. Pengajaran seperti ini tak ada. Maka masuklah pendeta yang lain, mulai dia menjelaskan hal-hal seperti ini. Saya lihat,
Apakah banyak orang tertarik? Tidak. Mereka tertarik hanya untuk menghujat. Mengeluh-ngeluhkan ketika orang bicara tentang, maafin ya, orang Kristen bicara tentang Muslim. Mereka bangga, senang. Seolah-olah mereka berada di satu titik kemenangan. Apa demikian? Tidak. Saya lihat mereka semua kosong. Saya tes. Sudah saya tes itu. Mulai banyak orang bilang gini, saya masuk ke Facebook ya. Saya tes dia mengenai kekristenan. Saya orang Kristen, tentu saya tahu celahnya. Saya tanya, bingung dia. Tapi ketika bicara agama orang lain, betapa gembiranya dia seolah mendapat piala dari dunia ini. Inilah yang buat saya sedih kawan-kawan ya. Maka saya harus kembali tahun 2008. Di mana saya dulu memancing orang untuk baca Alkitab suci melalui Facebook. Maka saya harus memancing orang bicara lagi tentang kitab sucinya, membuka kitab sucinya dari YouTube. Saya tidak takut dimaki. Sudah biasa saya dimaki. Ketika saya dulu di Facebook, satu hari pernah 300.000 makian kepada saya. Hujat. Saya lihat itu. Waktu itu kan foto saya diambil. Data-data saya diambil, dibuatlah fanpage palsu. Atas nama saya, tetapi itu bukan saya. Memang disengaja demikian, disetting. Satu hari bisa 300.000 orang berkomentar, menghujat semuanya. Kalah waktu itu Mario Teguh. Yakin kalah. Itulah hebatnya. Makanya saya bilang, kalau ada Guinness Book of Record, saya harus mendapat satu. Karena pada tahun 2008 sampai 2013, akun yang paling banyak di-cloning atas nama Rudy Yohanes Hutagalung. Ribuan, puluhan ribu. Siapa artis terkenal? Kalian bilang Michael Jackson. Siapa yang meng-cloning punya dia itu? Paling sedikit. Siapa? Agnes Monica, sedikit. Saya sampai puluhan ribu. Itulah. Ya kawan-kawan ya. Jadi saya sudah terbiasa hal itu. Maka saya harus membuka rongga kosong di tengah otak kalian, saya bilang. Saya katakan kepada umat lain. Kepada umat saya sendiri pun harus saya katakan itu. Biar mereka tidak selalu fokus kepada agama orang sana. Cukuplah itu sekali ditonton mereka, 2 kali dia menonton agamanya sendiri. Tetapi fakta sekarang menyedihkan. Orang Kristen lebih suka orang melihat orang membahas agama orang lain. Itu ditonton sampai beribu kali. Nah, itulah 1:1000 jadinya. Tetapi ketika dia bicara agama sendiri tidak laku. Saya sudah lihat. Punya siapa yang paling banyak sekarang? Esra Soro 300.000 subscribernya. Ketika dia bicara kitab suci hanya 200 orang yang nonton. 100 orang, 1000 orang, 2000. Tapi ketika dia bicara si Soman, 3 juta orang nonton. Nah ini. Sama dengan siapa? Luis Prasetyo juga demikian. Ketika dia bicara agama sana, banyak orang nonton. Saya sedih. Biar saya korbankan diri saya hilangkan yang kalau ini pasar, market ya, merujuk kepada pasar. Saya hilangkan komersil dari dalam diri saya. Saya bicara kekristenan, biar 6.000 orang nonton tak masalah, 1.000 orang yang nonton tak masalah. Asal orang ini dahaganya tentang kekristenan terpuaskan. Itulah yang saya lakukan. Ya kan? Sebab apa? Saya sudah melihat banyak orang murtad hanya gara-gara masalah sepele. Tidak mampu menjelaskan kenapa Yesus ketika di kayu salib mengatakan, Eloi, Eloi lama sabatani. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak melepaskan diri? Sederhana. Jadi kalian berbangga, wah si Anu hebat sekali dia. Dia mengulas-ulas ke Islam, habis begini bogono. Kau bilang itu ketika kau sendiri, kau jumpa orang, ditanya kau live, mata ketemu mata sambil ngobrol-ngobrol. Kau, mana bisa kau bilang, kau tontonlah video si Anu. Kok menjawab nonton video si Anu? Kalau bisa kau jawab langsung. Oh ini jawabnya. Itulah cita-cita saya. Satu hari orang Kristen harus setiap individu menjawab langsung. Tidak lagi, kau nonton Christian Prince. Kau nonton si telur sana. Untuk apa sila teung si Anu? Tetapi begitu kau ditanya, ini jawabnya. Jadi ini jawabnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Jadi kawan-kawan, hina saya nggak masalah. Saya orangnya santai, ketawa-ketawa saya.
Kalau saya bicara gak apa berapi-api bukan karena saya marah, memang saya orang Batak, bawaannya begitu. BTL kata siapa ya? Ada Pak Pendeta itu dibilangnya Rudian ini Batak tembak langsung. Ya, memang iya kawan-kawan. Saya dulu merantau ke Jawa, saya tak hilang-hilangkan logat Batak saya. Saya bahasa Jawa bisa, tapi logat Batak. Karena itu lagi pertinggal saya. Soeharto ya tak malu dia logat Jawa. Banyak orang nggak tahu malu logat Jawa. Kenapa saya harus malu? Bahkan sempat saya diejek-ejek orang. Kau ini Batak sudah 13 tahun kau di Jogja, di Bandung. Nggak hilang-hilang. Loh, itu aja ciri khas saya bilang. Ketika saya bicara, kamu langsung tahu saya orang Batak. Saya bilang. Kan gitu. Saya tak pernah marah. Makanya ketika kemarin waktu saya live itu ada yang bilang, ya jangan ngegas sekali lagi itu. Jadi itu saya tersinggung. Karena dia mau membunuh karakter saya yang seperti itu. Saya nggak terima. Ya kawan-kawan ya. Nah, maka saya punya pikiran. Ketika saya bicara tentang ustadz-ustadz atau kristologi, memang saya kejar terus mereka tak berani muncul. Dan itu kalau saya buat satu video nontonnya sampai 70.000, 100.000 gitu-gitu ya. Tapi saya sedih ketika saya buat tentang kekristenan yang nonton 6.000, 5.000, 7.000. Tetapi saya harus potong komersial di dalam diri saya demi menyelamatkan saudara-saudara seiman saya. Biarlah saya dapat rupiahnya dikit. Yang penting saya cukup. Ya, kawan-kawan saya masih banyak yang nopang di dalam dunia YouTube ini, banyak. Ya kan? Sampai saat ini boleh katakan kami belum gajian dari YouTube. Tapi puji Tuhan ada yang membantu pelayanan saya ini sehingga saya bisa bayar listrik, bayar internet ini dan segala macamnya. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kalian bilang, wah sang debater tidak pandai bicara tentang Islam. Kecil kali bicara tentang itu. Bukan aku sombong. Sudah aku dalami itu dari tahun 1992. Ketika pertama sekali aku baca buku yang aku bilang itu. 2008 sampai 2011. Apa ada yang berani berdebat sama aku? Gak ada. Langsung ku buat jam 19.30 debat antara Rudi Yohanes Sutagalung versus Yanu. Itu yang nonton itu banyak. Siapa yang komentar ku kick, minta ampun dia, minta masuk lagi ke dalam apa itu. Ada ku buat namanya grupnya debat itu kan. Gak usah banyak isi orang, tapi yang nonton banyak. Kan kelihatan itu yang nonton banyak kan. Kalian cukup tinggalkan notifikasi, jejak. Siapa yang bicara, ku kick ulang. Nah itu. Dan itu yang nonton banyak, geng. Ribuan satu hari. Nah setelah saya tulis kasus ditutup atau selesai, baru orang itu bisa komentar. Itu sampai ribuan. Itulah. Ajab orang itu ku buat. Karena aku membaca sesuatu itu tidak seperti orang itu. Misalnya ditanya kemarin kan, ada nubuatan di dalam Yesaya. Kalau orang-orang awam ini yang bukan pendebat, apalagi teolog, sok-sok diluas-luaskan itu. Pergi dulu ke Pekanbaru, pergi dulu ke Jakarta, pergi dulu ke Surabaya. Tujuannya tetap ke Medan. Kan gitu. Padahal Pekanbaru, Medan bisa langsung dia. Kalau saya nggak mau gitu. Langsung saya tanyakan, siapa yang bernubuat di kitab sucimu? Hanya Nabi Isa. Terus Yesaya itu Nabi Isa? Kan tidak. Selesai. Ngapain saya harus panjang-panjangkan? Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Tidak, kawan-kawannya. Nah, tapi puji Tuhan lah, setiap orang yang banyak yang udah komentar, dibilangnya, semenjak abang buat ini kami mulai sering baca kitab suci. Ya puji Tuhan. Biarlah kalian maki-maki saya, kalian hina-hina saya tidak peduli. Tidak pernah saya peduli. Di tempat saya ini pun saya dimaki-maki orang di dunia ini, dibilang sesak, sasi, Jawa. Peduli saya? Tidak peduli. Yang saya pedulikan, saya bicara kitab suci secara jujur dan tegas. Ya kan? Sampai sekarang, belum dapat jawaban dari Esra Soro kapan kami diskusi. Tujuannya apa? Saya bilang untuk keilmuan, yang lain tidak ada. Jangan kalian takut, nanti banyak orang murtad. Tidak. Kalian dengar tadi orang itu bicara kenapa dia murtad. Bukan karena lihat orang berdebat. Tapi karena dia bertanya, tidak ada yang bisa jawab. Bahkan susternya pun tidak bisa jawab. Itu kawan-kawan biar kalian tahu. Ya. Tadi saya baru dihubungi kawan lewat Skype. Kami ada 1 jam lebih diskusi. Saya bilang, ayat ini begitu saya keluarkan, 2 ayat itu nanti ya. Tapi 1 jalan maksudnya. Nggak lebih. Hancur Esra Soro. Percayalah pulang.
Ah, mana ayatnya? Saya kasih. Coba kau jelaskan apa maksudnya ini. Bingung dia menjawab. Iya ya, kata dia. Tapi kan begini, begona. Inilah jawabnya. Hanya 2 ayat ini aja lah. Selesai. Dari sudut mana mau kau hantam ini? Lawan bicara saya tadi itu orang berpendidikan loh. Bukan orang sepele. Lulusan universitas negeri. Yang mana dia mengerti artinya kaidah-kaidah akademisi. Dilihatnya gini kan, berarti bukan hanya ayat kemarin itu mengenai makan tubuh roti Allah itu kan, itu ya juga mendukung. Tapi ini yang terakhir ini tidak bisa. Ya kan? Kalian penasaran ya kawan-kawannya? Sabar ya. Kutunggu dulu jadwal dari Sesra. Sampai tanggal 30, dia tidak mengeluarkan jadwal, aku bukakan sama kalian ya. Sampai dibilangnya tadi, wah ini bagus sekali bang, aduh kenapa nggak kita rekamnya katanya. Nggak apa-apa, 1 hari nanti kita rekam lagi, saya bilang. Saya bukan mengolok-olok, saya bilang. Kamu kira, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu untuk seluruh orang. Tidak, hanya untuk 12 orang, saya bilang. Lu kok bisa katanya? Lah. Gimana sih? Kok bisa? Kan gitu. Kenapa? Baru 12 orang inilah yang makan tubuh dan minum darah Yesus. Darah itu kata Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Apakah orang-orang di situ sudah makan? Ahli-ahli Taurat, tentara-tentara Romawi sudah makan darah Yesus dan tubuh Yesus? Kan tidak. Dengan apa mereka mau ditebus? Hanya satu perkara lagi, mengaku dosa. Apa mereka sudah mengaku dosa? Kan tidak. Yang mengaku dosa justru 1 orang, Yudas. Terserah kalian mau bilang Yudas itu tidak tulus, tidak apa, penting intinya dia mengaku dosa. Ya kan? Nah, lantas bagaimana dengan kita sekarang katanya? Ya kan dia sudah mengatakan, jadikanlah ini peringatan akan aku. Itulah sebabnya rasul-rasul itu harus digenapi 12. Karena Roh Kudus belum turun. Setelah Roh Kudus turun, 120 orang di loteng itu langsung menjadi rasul. Masa iya katanya? Loh, kok masa? Ini ayatnya saya bilang. Silas dan Paulus itu juga rasul dikatakan. Yakobus adiknya, saudaranya Yesus juga dibilang rasul. 120 orang itu rasul. Jadi mau apa lagi saya bilang? Barulah mereka memecah-mecah roti. Sehingga banyak oranglah menerima penebusan dosa dan tubuh Yesus. Aku bilang. Lah, jadi orang yang mati sebelum Yesus gimana? Nah, kan inilah pertanyaannya. Masa kamu lupa bahwa Yesus dia mengatakan, pengakuan iman rasul kan, turun dalam kerajaan maut. Apa dikerjai Yesus di dalam kerajaan maut? Apakah hanya tidur di dalam tanah itu? Di dalam gua itu? Kan tidak. Pekerjaan apa yang dilakukan Yesus di dalam kerajaan maut? Membuka semua rantai atau belenggu orang-orang saleh, orang-orang percaya yang mati sebelum peristiwa penyaliban. Itulah sebabnya dikatakan ketika Yesus wafat, seluruh kuburan orang saleh terbuka. Siapa yang membuka itu? Yesus membuka belenggu itu semua. Sehingga mereka punya jalan ke kota kudus. Kota kudus itu apa? Sorga. Paham nyo kalian? Itulah tujuan Yesus turun dalam kerajaan maut. Kalian kira hanya tidur berapa jam di tanah tujuan Yesus itu? Tidak. Turun dalam kerajaan maut. Tujuannya apa? Loh, kalau itu tidak dilakukan Yesus, dengan apa sinu ke surga? Tidak ada. Kematian menandakan upah dosa adalah kematian. Nu mati, artinya dia berdosa. Dengan apa dia ke surga? Tak ada. Henok Elia langsung dipilih Tuhan. Zaman dulu Tuhan menentukan orang ke surga dipilih langsung. Abraham dipilih langsung. Musa dipilih langsung. Henok. Nuh siapa milih? Tak ada. Dia sudah mati. Yakub mati. Abraham dibilangkan dilihatnya di surga. Terus siapa yang bawa orang itu ke surga? Tak ada kan? Itulah tujuannya Yesus turun dalam kerajaan maut. Mengalahkan maut itu sendiri. Dilihat. Oh ini orang-orang saleh, bukalah penjara itu semua kan, belenggu. Sehingga orang-orang itu saleh bangkit semua dibilang. Pergi ke kota kudus,
Pernah nggak kalian dengar penjelasan pendeta seperti saya bilang ini? Tidak pernah. Nggak percaya? Tanya, carilah. Orang tua aja bingung kok dibilang bangkit. Oh, berarti kok orang mati sudah bangkit, padahal belum hari akhir. Kan demikian. Kok bisa begitu? Loh, kok lupa sih ada ayat mengatakan orang-orang percaya itu kan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus atau ke surga. Dengan apa mereka ke surga? Mana ada jalan mereka? Si Yesaya mati, artinya ada dosa. Meskipun sedikit ada dosa. Itulah yang dibelenggu itu dibuka Yesus. Semua turun kerajaan maut. Nah, orang setelah itu dengan apa ditebus? Dengan darah Yesus. Saat itu siapa yang minum darah Yesus? Masih 12 murid. Dan kalian dengar kata Sesrasoro bahwa orang Yahudi semua makan roti dan pastilah minum anggur katanya. Berarti orang itu semua diselamatkan. Bagadul. Sejak kapan si Pilatus minum darah Yesus dan makan tubuh Yesus? Ngarang. Lihat video dia, kok nggak percaya kalian? Aku hanya tenang-tenang aja melihat gini. Aku bilang, kawan ini rela. Rela. Hanya demi itu dia rela untuk mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baru 12 orang yang minum, tak ada yang lain. Yang kalian karang-karang, kalian tambah-tambah ya firman Tuhan. Maka ketika ditombak, keluarlah darah Yesus. Maka berlakulah hukum terhadap apa ini? Terhadap minum anggur itu. Berlaku hukumnya. Andai kata Yesus tidak menumpahkan darah, apakah berlaku? Tidak berlaku. Darahku akan ditumpahkan untuk banyak orang kan ya. Orang darahnya tidak ditumpahkan. Apa yang mau berlaku? Itulah sebabnya ditombak lambungnya itu. Yang keluar apa? Ada dua yang keluar. Darah dan air. Air itu bermakna kehidupan. Dan darah ini bermakna apa? Pengampunan dosa. Dulu udah pernah saya bahas mengenai air yang keluar dari lambung Yesus ya. Apa aja maknanya itu? Nanti saya buka dulu catatan saya. Banyak dulu saya, udah mau jadi buku kian kon-konnya. Cuman ya diserbulah tempatku tahun 2011. Miskin lah, aku jatuh miskin. Tak bisa beli ini, beli saya lari aku dari situ kan. Menyingkir lah, bukan lari. Seminggu aku masih di Pekanbaru waktu itu kan. Udah saya alami semua kawan-kawan, intimidasi apa segala sudah lah. Tapi saya sudah katakan, saya tidak akan mundur sejengkal pun. Tetapi kesedihan saya melihat saudara-saudara saya tidak mengerti kitab suci. Apa lebih baik saya bicara tentang agama orang sana daripada bicara agama saya sendiri. Saya korbankan, saya tidak komersil. Biar, penting saya cukup makan aja. Dari saya bahasi kitab suci orang sana. Saudara seman saya tidak mengerti kitab suci sendiri. Apa untungnya? Ya puji Tuhan. Saya bicara tentang kekristenan. Minimal 6.000, 7.000, 10.000 orang nonton. Si Esra, 1.000 orang yang nonton. Apalagi dia kalau bicara tentang saya baru agak 2.000. Ya kan gitu. Itulah kawan-kawannya, sedihnya kita mendengar itu ya. Tetapi nggak apa-apa, nggak masalah lah. Semoga kalian mengerti apa yang saya maksudkan ini. Dan video ibu tadi nggak usah kita lanjutkan. Intinya dia mengatakan dia murtad. Karena dia tidak mendapat makanan rohani yang cukup, asupan gizi yang cukup. Bahkan dia sampai bertanya kepada susternya waktu SMA, dia kan sekolah Katolik mungkinnya, tidak bisa menjawab, malah dibilang dia, kamu jangan sentuh hal itu, kata dia kan. Kita buat dulu sedikit lagi ya, penutup ini. Sejak itu saya nggak berani nanya lagi, karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus, ya udah. Bukan harus dipertanyakan. Nah, lihatlah kan betapa kecewanya dia. Sejak saat itu saya tidak pernah bertanya lagi mengenai ketuhanan Yesus, tidak boleh dipertanyakan. Padahal boleh. Ya kawan-kawan ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Jadikan ini renungan bagi kalian. Salam Sang Debaters.